Ada satu kata yang kini diperdebatkan di Keraton Surakarta. Satu kata yang tampak sederhana tapi berdampak besar. Mendampingi. Kubu Sinuwun Pakubuwono XIV Purbaya menyebutkan sebagai kekeliruan tafsir. Sementara Maha Menteri KP Panembahan Agung Tejo Wulan menjadikannya dasar untuk mengklaim diri sebagai Raja ad interim. Masalahnya, jawaban itu tidak pernah ada dalam tradisi Keraton Kasunanan Surakarta. Tidak di adatnya, tidak di struktur historisnya, tidak pula di hukum keraton. KP Sionit, juru bicara Pakubuwono XIV, menyampaikan hal itu dengan lugas, bahwa dalam SK Mendagri nomor 430 2933 tahun 2017, tidak ada satupun frasa yang memberi ruang pada konsep Raja ad interim. Yang ada hanya perintah mendampingi almarhum Pakubuwono XIV dalam urusan pengelola keraton. Tapi ketika Raja wafat, kata mendampingi berubah tafsir, seolah-olah menjadi alasan untuk menggantikan. Padahal dalam nota kesepahaman 2012, fungsi Maha Menteri itu jelas, membantu, bukan mendampingi, apalagi mengisi tahta. Namun perdebatan aturan hanyalah satu sisi. Yang lain justru tampak terang pada Jumat 21 November 2025. Dua raja, dua legitimasi, dua jalan masuk ke masjid yang sama. Pakubuwono XIV Hangabehi berjalan kaki ke keraton. Sedangkan Pakubuwono ke-14 Purboyo tiba dengan mobil. Dua sosok itu akhirnya berdiri di saf terdepan dalam sholat yang sama, tapi dengan sejarah yang saling bertaut dan saling bertentangan. Keraton Surakarta kembali berada di persimpangan antara tafsir hukum negara dan tata tradisi yang sudah berabad-abad, antara legitimasi sejarah dan klaim kekuasaan yang menuntut pengakuan. Pertanyaannya sederhana, tapi menentukan. Siapa raja yang sah, dan siapa yang sekadar menafsirkan dirinya demikian? Keraton adalah pusaka budaya, tapi perebutan tafsir bisa saja mengaburkan makna. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling benar berpijak. Sinuwun Pakubuwono XIV Purboyo naik tahta dengan ageman takwa, sebuah busana yang kalau kita telusuri lebih dari sekedar pakaian raja. Ia adalah pernyataan, ia adalah sejarah yang dijahit di setiap kancingnya. Busana ini bukan murni Jawa, ada sentuhan Tionghoa di awal kemunculannya. Dan di titik tertentu, kita melihat bagaimana budaya tak pernah berdiri sendiri. Ia saling mempengaruhi, saling menumpang, saling mengukuhkan jati diri yang baru. Istilah takwa dipilih bukan tanpa alasan. Seiring bergesernya orientasi spiritual keraton, raja dalam simbolisme kunonya harus tampak dekat dengan Yang Maha Kuasa. Karena kekuasaan tanpa nilai, hanya tinggal kuasa tanpa arah. Setiap detail busana ini berfungsi mengingatkan. 6 kancing di kerah luar, rukun iman. 5 kancing di kerah dalam, rukun Islam. Dan bagian tengah, penanda pengendalian 3 hawa nafsu. Seolah-olah raja diingatkan, tahta tak boleh dikuasai nafsu. Sebaliknya, nafsulah yang harus tunduk kepada tahta. Sejak masa Amangkurat IV, pakaian ini disebut rasukan. Ia mengiringi generasi raja-raja Mataram menjadi saksi bagaimana kekuasaan berubah rupa. Namun tetap membutuhkan simbol untuk menegaskan wibawanya. Sinuwun hari ini memilih warna magenta, bludru dengan aksen emas. Kain yang dulu hanya bisa disentuh pejabat VOC, kain yang mahal yang tidak diproduksi di tanah sendiri, namun justru dipakai untuk menunjukkan ketinggian martabat. Ironis mungkin, tapi begitulah perjalanan kekuasaan. Selalu mengadopsi yang paling prestisius untuk menunjukkan siapa penguasa sesungguhnya. Ageman takwa bukan sekedar pakaian jumenengan. Ia adalah pengingat bahwa setiap raja pada akhirnya dipertanyakan bukan karena apa yang ia pakai, melainkan bagaimana ia menjaga makna dari apa yang ia kenakan.
Belum genap seminggu duduk di singgasana, KGPH Purboyo kini bergelar Pakubuwono XIV langsung memanaskan suhu politik di dalam Keraton Surakarta. Rabu 19 November 2025, Sinuwun merilis rombak besar-besaran terhadap struktur bebadan. Langkah cepat yang terdengar seperti pesan keras. Ini keraton era baru, jangan bawa drama lama ke sini. Baru 4 hari naik tahta dan keraton sudah berguncang. Susunan baru, wajah baru, gaya kepemimpinan baru. Di jajaran pengageng sejumlah nama langsung menempati posisi strategis. GKR Panembahan Timur Rumbai Kusuma Dewayani menjadi pengageng Sasana Wilopo. KGP HAP Dipokusumo menjadi pengageng Parentah Keraton. GKR Alit menjadi pengageng Keputren. KGP HAP Benowo menjadi pengageng Kasentanan. GKR Devi Leliana Dewi menjadi pengageng Kebudayaan dan Pariwisata. KRAY Febri Dipokusumo menjadi pengageng Kahartaan. Belum cukup di situ, di sektor Pangarso, tulang punggung administrasi budaya, KPH Kusumo Hadi Winoto, GKR Dewi Ratih Widyasari, BRM Yudhistira Rahmat Saputro, KRA Citro Adiningrat. Di inner circle Raja, KPA Sugeng Nugroho Jiwo Nagoro diangkat menjadi sekretaris pribadi. Dan KPA Singonagoro jadi juru bicara resmi PP14, Suara Tunggal Istana. Sementara urusan hukum diserahkan pada Lembaga Hukum Raja, diisi oleh KP Dr. Teguh Satyo Bakti Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ada lagi KP Dr. Sionot T. Martin Gea, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sudah jelas, Sinuwun tidak mau ada celah. Satu kalimat yang bikin suasana makin panas. Pangageng Sasono Wilopo, GKR Panembahan Timur, menegaskan bahwa bebadan lama era PP13 tidak akan dipakai lagi. Setiap raja punya struktur sendiri, setiap masa punya cara sendiri. Saat ditanya soal kubu yang tidak mengakui PP14, jawabannya bahkan lebih panas. Kalau tidak mau diajak baik, ya kita tinggalkan. Kalimat yang seperti garis pemisah, ikut maju atau tertinggal, tidak ada ruang abu-abu. Keraton masih terbelah. Perlu diingat sejak PP13 wafat, Keraton Surakarta menjadi dua. Satu kubu mendukung PP14 Purboyo, satu lagi mengusung KGPH Hangabehi putra tertua PP13 sebagai pewaris tahta. Dua raja, dua legitimasi, dua arah. Dan PP14 memilih tidak menunggu siapapun. Rombakan ini bukan sekadar pengumuman jabatan. Ini adalah deklarasi kekuasaan. Dan pesan PP14 jelas, keraton berjalan ke depan, yang masih ribut silahkan ribut di luar rombongan.